Halo teman-teman siswa Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Pernah gak sih ngerasa bosan sama tugas yang kayaknya itu-itu aja? Nah, hari ini kita bakal coba lihat semua tugas itu dari sudut pandang yang beda banget. Yuk, kita mulai. Coba deh ngaku, pernah kan ngerasa, duh, kok tugasnya ngerakit kabel lagi, setting IP lagi, install OS lagi, kayak diulang-ulang terus. Kalau kamu pernah ngerasa gitu, tenang, kamu nggak sendirian. Tapi gimana kalau ternyata ada makna yang jauh lebih dalam di balik semua rutinitas itu? Nah, ini dia intinya. Setiap tugas yang mungkin terasa ngebosenin itu, setiap masalah teknis yang bikin pusing, itu sebenarnya bukan cuma buat ngejar nilai di rapor loh. Itu adalah persiapan, bekal buat kehidupan nyata yang udah nunggu di depan sana. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita bakal bedah bareng-bareng kenapa sih kerjaan yang kalian lakuin tiap hari di lab itu punya arti yang jauh lebih besar dari yang mungkin kalian kira selama ini. Familiar banget kan sama daftar ini? Pasti. Krimping kabel sampai jari pegel, pusing nyari-nyari IP address yang benar, nungguin instalasi OS yang lamanya minta ampun, atau mungkin frustrasi karena server tiba-tiba ngadat. Ya, inilah makanan sehari-hari anak TKJ. Jadi, poin utamanya di sini adalah semua kegiatan tadi itu bukan sekedar pelajaran teknis biasa. Sadar atau enggak, kalian tuh lagi meletakkan batu bata satu persatu buat fondasi karir dan masa depan kalian. Setiap kabel yang berhasil nyambung itu satu langkah lebih dekat ke tujuan kalian. Nah, sekarang kita pindah ke bagian kedua. Kita lihat gimana semua ini ngebentuk diri kalian. Ini bukan lagi soal skill teknis ya, tapi soal karakter. Soal apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kalian pas lagi pusing ngadepin semua tantangan itu. Nah, ini yang keren banget. Coba lihat deh, ada hubungan langsung antara masalah dan perkembangan diri. Pas jaringan error, kalian kan nggak diajarin buat nyerah, tapi buat cari solusi. Pas server gagal, kalian belajar buat, oke, coba lagi, coba lagi. Inilah proses pembentukan mental itu. Pertama, kalian dilatih buat mikir logis. Nggak bisa asal-asalan kan? Kalian harus analisis masalahnya secara sistematis, runut, cari tahu salahnya di mana, langkah demi langkah. Cara berpikir kayak gini tuh mahal harganya di dunia manapun. Kedua, sabar. Wah, ini sih pasti kerasa banget. Nungguin proses instalasi, nyari satu titik koma yang salah di antara ratusan baris kode, atau nyobain berbagai cara sampai akhirnya berhasil. Ini benar-benar ngelatih kesabaran kalian sampai ke level dewa. Dan yang ketiga, kalian jadi tangguh, pantang menyerah. Gagal itu bukan akhir dunia, tapi cuma bagian dari proses buat nemuin jalan keluar. Mentalitas inilah yang ngebedain antara seorang amatir sama seorang profesional sejati. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Lewat proses mikir logis, jadi sabar, dan jadi tangguh, tanpa sadar kalian itu lagi menempa mental seorang pejuang. Seseorang yang nggak lari dari masalah, tapi justru menghadapinya. Oke, mental pejuang udah mulai kebentuk nih. Terus apa? Emang gunanya apa di dunia nyata? Nah, yuk kita masuk ke bagian ketiga dan lihat betapa luasnya peluang yang ada di luar sana buat kalian. Lihat angka ini. 100%. Di zaman sekarang, hampir nggak ada satupun, entah itu perusahaan, kantor pemerintah, bahkan sekolah, yang nggak butuh tenaga IT yang jago. Permintaan buat keahlian kalian itu tinggi banget. Dan ini bukan mimpi loh, ini jalur karir yang sangat nyata. Coba bayangin deh diri kalian beberapa tahun dari sekarang. Jadi tulang punggung jaringan di perusahaan besar, atau jadi teknisi jagoan yang dicari-cari orang, atau bahkan ngebangun bisnis IT kalian sendiri. Semua itu mulainya dari sekarang. Tolong ingat kalimat ini baik-baik ya. Setiap master itu dulunya pemula. Setiap profesional juga pernah bikin kesalahan. Proses yang kalian lewatin sekarang, belajar, nyoba, gagal, terus bangkit lagi, itu proses yang sama persis yang dilewatin semua orang sukses di bidang ini. Oke, di bagian terakhir ini kita akan bahas yang paling penting, yaitu tindakan. Apa sih yang bisa kalian lakuin sekarang juga biar semua pelajaran ini benar-benar jadi tangga buat gapai mimpi kalian? Nah, ini adalah perubahan mindset yang penting banget. Jangan cuma fokus ngejar nilai bagus di rapor. Fokuslah buat benar-benar bisa dan menguasai skillnya. Nilai itu penting, tapi skill yang bisa kalian pakai di dunia nyata, itu segalanya. Dan ini langkah-langkah konkretnya. 1. Jangan pernah bosen buat praktek. 2. Kalau ada kesempatan, kejar sertifikasi. Karena itu, bukti nyata keahlianmu. 3. Dunia IT itu cepat banget berubah. Jadi biasakan belajar mandiri. Dan terakhir, jangan takut salah, jangan takut nyoba teknologi baru. Rasa penasaran itu bahan bakar utama kalian.
Jadi, lain kali kalian ngerasa capek atau bosan pas lagi ngadepin kabel dan konfigurasi, ingat ini. Kalian itu bukan lagi ngerjain tugas. Kalian lagi ngebangun anak tangga, satu persatu. Tangga yang bakal ngebawa kalian ke puncak mimpi kalian. Dan kita akhiri dengan pemikiran ini. Nggak ada orang lain yang bakal ngebangunin masa depan buat kalian. Kalian arsiteknya, kalian juga kulinya. Dan proses pembangunannya itu bukan dimulai nanti setelah lulus, tapi udah dimulai dari detik ini juga. Tetap semangat, tetap fokus, dan jangan pernah menyerah.